Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, cukup menarik sekali ya kalau memang ini benar bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Gerindra mendukung Anies Baswedan sangat bisa memungkinkan begitu, atau jangan-jangan menjadi wakilnya. Belum tentu begitu kan, karena elektabilitas Pak Prabowo juga tinggi begitu. Bahkan ada berita beredar kabar ya Prabowo Subianto mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Benarkah seperti itu? Mari kita baca komentar-komentar netizen. Apakah dia setuju dengan pencalonan Anies Baswedan yang didukung oleh Prabowo Subianto? Seperti ini. Ini beredar kabar ya Prabowo Subianto mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Nah, ini komentarnya. Kalau ini benar kayaknya Anies Sandi terulang lagi. Ya tidak mungkin karena Sandi akan keluar dari Partai Gerindra, akan mau masuk ke Partai P3. Katanya seperti itu. Angin-anginnya bisa begitu. Sejauh ini Gerindra banyak diam beda dengan partai lain. Prabowo Subianto masih punya jiwa patriot, tak mungkin jual negara ke Arab. Ditunggu, semoga di detik-detik terakhir sadar lebih baik mendukung Anies Baswedan daripada babak belur Gerindra di pemilu 2024. Sepertinya ya berita yang disampaikan ini tidak memenuhi kaidah jurnalistik yang benar. Jauh panggung dari api antara judul dan isi. Judulnya PS mendukung, tapi yang dikutip dari kalimat yang keluar dari petinggi Nasdem, Gus Coy, jangankan kutipan kalimat PS, bahkan dari Gerindra pun tak ada. Mari kita analisa bersama seperti apa ya. Tetapi ini kita baca terlebih dahulu. Untuk saat ini Gerindra cari aman, nggak tahu nanti di detik terakhir, mudah-mudahan kasih kejutan. Alhamdulillah semoga lancar. Ya tidak menjadi masalah karena politik itu ya yang saya katakan dinamis, bisa cair bisa tidak begitu kan. Inilah politik begitu. Dan bahkan ya mantap ya yang mendukung PS versi lama. Kalau yang terbaru PS5 kelihatannya nggak support Anies Baswedan, terlalu absurd. Kalau sadar bagus deh, saya serahin sama Pak Anies yang dibuat yang nomor 1. Bismillah. Prabowo Subianto memang bagusnya nggak nyapres. Risiko kalah 90%, mending dia dukung Anies Baswedan. Harapan tetap jadi Minhan nantinya. Ya bisa jadi ya, tunggu saja begitu kan. Kalau benar Pak Prabowo Subianto negarawan sejati, pantas disandingkan dengan Pak B.J. Habibie. Habis digasak cak non sadar. Alhamdulillah, mudah-mudahan beritanya ini benar. Masa ini Prabowo sadar Anies enggak terbendung? Wow, bisa jadi begitu. Kalau ini benar dukungan terhadap Prabowo Subianto, maka yang menjadi catatan penting adalah bahwa menjadi tiga calon begitu kan, bisa jadi seperti itu. Tetapi perlu diingat bahwa Prabowo tidak mungkin dia menjadi wakil dan tidak mungkin dia bergabung kepada Anies Baswedan. Karena apa? Karena elektabilitas Prabowo juga tinggi sekali begitu kan. Ya mending menjadi calon sendiri, jadi wakil, bisa menjadi Prabowo dengan Ibu Megawati dengan Puan begitu kan. Kabar dari Demokrasi yang mengabarkan keuangan news yang ngomong pendukung yang 2015-2019. Ini PS gabung siapa ya supaya dan Ustadz Syekhu Salim Assegaf jadi kingmaker saja demi masa depan anak cucu bangsa ini. Nih banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. PS harus realistis. Ini media keuangan news, kabar dari mana beredar kabarnya. Ini harus tahu ya seperti apa analisanya begitu. Ini didukung atau tidak didukung oleh Prabowo Subianto, saya pribadi akan tetap mendukung Anies Baswedan. Soalnya 2014, 2019 udah dukung PS. Mohon izin Jenderal, 2024 nanti saya dukung Anies Baswedan. Ya tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi kita. Andai akur segala upaya, hama-hama politik cetus pinggir laut bermain hitam dan gelap untuk membungkam suara genuinya menjadi terkurung di dalam kotak kardusnya. Selamat Pak PS, jiwa nasionalisme dan patriotisme Anda kalau benar mendukung Anies akan terus diingat putra bangsa lainnya. Contoh Nasdem, nggak mungkinlah dia tiba-tiba menggait Anies Baswedan kalau peluangnya nggak ada atau kecil. Jadi survei-survei yang kelihatan tentang Ganjar itu omong kosong. Kalau emang benar nggak butuh lama PDIP udah calonin dia. Apa maksud kabar bohong ya? Wow, iya dukung. Saya kira begini, apa yang disampaikan oleh berita ini ya mungkin orang tidak banyak paham terkait apa yang disampaikannya. Mari kita luruskan bersama dan analisa bersama begitu.
Pas Prabowo dengan Anies daripada Prabowo dengan Sandi Puan hancur negara. Ini banyak sekali narasimu bodong media ini banyak sekali ya. Tetapi perlu diingat inilah demokrasi kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya yang beredar bahwa beredar kabar bahwa Prabowo Subianto mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Benarkah seperti itu? Mari kita baca bersama dan analisa bersama. Prabowo Subianto diterpa isu mengejutkan sosok yang mengembangkan tugas sebagai Menteri Pertahanan RI tersebut dikabarkan tak maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Oke, kalau ini kabar banyak yang menjadi spekulasi, tapi akankah dia tidak akan maju? Karena elektabilitas dia tinggi begitu kan? Tidak mungkin, saya rasa tidak mungkin. Ketua Umum Partai Gerindra itu disebut-sebut telah memilih Partai Nasdem untuk berkoalisi dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dan bahkan sikap Prabowo Subianto itu disebut-sebut sebagai langkah terbaik demi mengulangi kemenangan Anies Baswedan ketika berhasil mengalahkan PDP Perjuangan di Jakarta tahun 2017 silam. Ini sangat menarik juga kalau memang ini terjadi begitu kan. 2017 bisa terulang kembali untuk mengalahkan PDIP begitu kan. Tetapi opini-opini seperti ini ya saya lihat ceknya memang banyak yang berita mengungkapkan itu, tapi perlu diingat tidak mungkin seorang partai Gerindra ya menjadi oposisi hanya menjadi partai pendukung pengusung begitu. Dia hanya terlibat bahwa Prabowo Subianto elektabilitasnya juga tinggi. Dia akan menjadi sosok figur, menjadi wakil yang diinginkan, yang menjadi kekuatan besar. Bisa jadi ya Puan Maharani, bisa jadi wakilnya menjadi Anies Baswedan, jadi satu pintu dengan Partai Koalisi Perubahan begitu kan. Ya tidak, ya menurut saya pribadi bisa jadi karena politik kita itu yang saya katakan bisa cair bisa tidak. Inilah politik begitu kan. Nah, artinya disinilah yang kemudian menjadi catatan penting kalau ada orang yang mengatakan seperti itu tidak menjadi masalah, bukan berita bohong begitu. Dalam pertarungan yang paling menegangkan tersebut, Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Gerindra berhasil menggulingkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang diusung oleh Partai PDIP. Bahkan kini beredar kabar bahwa Subianto ingin mengulangi keberhasilan masa itu. Ia pun akan mundur dari kandidat capres dan mendukung Anies Baswedan jadi calon presiden. Hal itulah kemudian Prabowo memilih bergabung ke Partai Nasdem yang telah berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Ya tidak menjadi masalah, monggo silahkan begitu kan. Demokrasi kita itu tidak bisa ditebak walaupun orang berspekulasi ya, analisis politik, pakar-pakarnya berpendapat ini berpendapat itu, tapi tahu-taunya inilah politik yang ditentukan itu ketika nanti detik-detik akhir ketika pencalonan atau pendaftaran di KPU baru ketahuan semua siapa calonnya begitu. Kalau seperti ini tidak tahu begitu. Sama dengan Partai Gerindra dulu, wakilnya siapa bersih tegang begitu kan, siapa wakilnya begitu, tidak tahu siapapun begitu kan. Pertimbangan sejak Pilpres 2014-2019, PKS telah mendukung Prabowo dan Partai Gerindra sehingga saat ini saatnya Gerindra mendukung PKS. Koalisi Gerindra, Nasdem dan Demokrat dan PKS sudah melampaui presidensial threshold ambang batas pencalonan presiden wakil presiden yakni 20% kursi di parlemen. Gerindra punya 78 kursi, Nasdem 59 kursi dan Demokrat 54 kursi dan PKS 50 kursi. Total kursi menjadi 241 kursi atau 41,91%. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Nasdem, Effendi Khoiri meminta Prabowo untuk mengajukan kadernya menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden Anies Baswedan. Ia tidak menjadi masalah begitu kan. Kalau Gus Coy menawarkan seperti itu, akankah Prabowo menjadi wakilnya? Ya ini yang menjadi pertanyaan begitu kan. Tetapi perlu diingat siapa yang punya elektabilitas tinggi di Partai Gerindra kecuali memang Pak Sandi begitu kan. Ya bisa jadi begitu terulang kembali begitu. Hal itu disampaikan jika Gerindra bergabung dengan koalisi perubahan yang tengah dibentuk Nasdem bersama Partai Demokrat dan PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Kalau Gerindra gabung dengan koalisi perubahan maka Pak Prabowo Subianto tidak nyalon lagi. Lalu gimana? Bisa saja menyalonkan kadernya untuk dicapreskan, sebut Effendi pada Kompas Senin 5 Desember 2022. Bahkan pasalnya Effendi mengatakan koalisi perubahan telah sepakat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capresnya. Oleh karena itu
itu tak mungkin Gerindra yang bergabung belakangan mendorong Prabowo jadi capres kola dalam satu koalisi, dalam koalisi tersebut. Ini kan sudah disebutkan di sini begitu. Tidak mungkin begitu kan. Bahkan ditanya soal kemungkinan Sandiaga Uno yang merupakan kader Gerindra menjadi cawapres Anies Baswedan, Effendi tidak menjawab secara rinci. Ia justru kembali menyampaikan bahwa salah satu dari 3 syarat capres yang disampaikan oleh Anies Baswedan yaitu membantu kemenangan pemilihan presiden di 2024. Siapapun yang penting bisa mendongkrak suara untuk kemenangan. Katanya sih Sandi akan masuk ke partai P3. Bisa jadi seperti itu begitu kan. Bisa jadi wakilnya juga begitu kan. Ini yang disodorkan nanti begitu. Akan tetapi Effendi mengklaim pihaknya bakal terbuka menerima partai politik manapun yang menjadi mitra koalisi. Menurutnya usulan PKS mengajak Gerindra untuk bergabung dalam koalisi perubahan adalah langkah yang tepat. Sebab Gerindra merupakan kekuatan besar untuk membantu koalisi memenangkan kontestasi elektoral mendatang. Ya tidak menjadi masalah begitu kan. Artinya memang berita-berita ini benar begitu kan. Banyak orang yang pernah mengajak Pak Prabowo, mengajak Gerindra untuk bergabung koalisi itu. Inilah yang kemudian dianalisis bersama begitu kan. Bisa jadi mendukung nanti, bisa jadi begitu kan. Karena yang dianggap sekarang ini adalah ya itulah politik begitu. Diberitakan sebelumnya juru bicara PKS M. Khalid mengungkapkan bahwa sudah waktunya Gerindra bergantian memberikan dukungan pada PKS. Sebab PKS telah mendukung Gerindra dan Prabowo sebagai capres dalam pemilihan presiden di 2014-2019. Dua ya. Giliran Gerindra yang kami ajak untuk ikut pilihan dari PKS nanti jika nanti koalisi perubahan menjadi deklarasikan. Ya arahnya kita menuju terbentuknya koalisi perubahan. Juru bicara PKS M. Khalid mengatakan pihaknya mengajak Partai Gerindra untuk bergabung dengan koalisi perubahan yang sedang dijajaki oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS. Menurut dia PKS sedang serius menjalani komunikasi politik dengan Nasdem dan Demokrat. Tentu koalisi perubahan juga inklusif ya, membuka peluang bergabung dengan partai-partai lain. Nah ini sangat menarik juga begitu kan. Sudah gilirannya, sudah waktunya PKS untuk mengajak Partai Gerindra yang awalnya dulu Gerindra mengajak PKS 2019 2014 begitu kan, cukup menarik juga begitu. Tapi tidak menjadi masalah, inilah demokrasi kita begitu. Mau dukung atau tidak ya, mau gabung atau tidak, tetapi elektabilitas Prabowo sangat tinggi. Saya rasa tidak mungkin begitu. Kecuali memang ya Anies Baswedan tidak gagal menjadi calon presiden, misalnya PKR Demokrat ke yang lain, ke partai koalisi koalisi yang lain, bisa jadi begitu kan, akan Anies Baswedan menjadi wakilnya, bisa jadi seperti itu, kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.